A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Dialog Positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Dialog Positif Family. Selamat datang di episode 81. 81. Nggak kerasa ya, kita udah ada di episode 81. Dan Bang Dame ini di self-inquiry 10. Wow, berarti udah 10 kali ini. Berarti Bang Dame, kalau ini udah self-inquiry 10, berarti udah sakti-sakti nih yang ada di sini ya. Udah 10 kali pertemuan gitu. So, seperti biasa malam hari ini kita kedatangan guru. Ya udah kangen banget nih sama Bang Dame, sama cahayanya, sama apa yang hendak disampaikannya, kita selalu merindukan gitu. So, tanpa berpanjang lebar lagi, Bang Dame, the stage is yours. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah takdirkan kita kembali bertemu dalam rangka silaturahim dan juga sama-sama kontemplasi, belajar bersama di sini bersama sahabat-sahabat yang betul-betul serius untuk lebih meningkatkan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang, ini suaranya katanya agak kecil, mungkin agak kurang deket kali ya sama si soundnya. Maaf. Oke, ya. Jelas. Sip. Oke. Jelas ya. Oh, ya. berarti dipegang nih. Masih dipegang. Iya. Oke. Oke, thank you, Bang. Sahabat-sahabat sekalian, peserta kajian online Dialog Positif yang di sini ini semuanya adalah menurut saya para pencari, dan luar biasa ini bisa berlangsung sampai pertemuan ke-81 ya. 81. Dengan beragam narasumber yang luar biasa ya. Itu ada dua konsekuensi Mas Abu, tambah bingung atau tambah jelek gitu kan. yang tambah bingung tuh hostnya sih sebenarnya, Bang Dame. Iya, terlalu banyak itu, bayangin aja itu berbagai narasumber diundang ke sini dan macam-macam. Tapi karena niatnya baik, maka kebenaran yang disampaikan itu sama sebenarnya. Saya juga beberapa kali mendengarkan sahabat-sahabat dari pembicara, itu luar biasa indah banget. Nah, sahabat sekalian, tema kita hari ini adalah lanjutan dari self-inquiry. Saya perlu mengingatkan di sini karena barangkali ada yang baru ikut bergabung dalam tema-tema self-inquiry ini. Tema ini bagian dari kelanjutan dari self-inquiry yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Secara sederhana kan self-inquiry penyelidikan diri. Menyelidiki diri sendiri, menerima pengetahuan yang berasal dari pengalaman langsung diri sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata self-inquiry, itu maksudnya yang kita bahas di sini adalah saya mengetahui sesuatu melalui pengalaman langsung. Bahkan kalau misalnya ada yang berceramah pada kita dengarkan kajian, pengetahuan itu kalau belum kita alami langsung, belum terjadi proses self-inquiry. Karena itu pertemuan ini sebetulnya sama dengan meditasi, sama dengan tafakur rame-rame gitu loh. Masing-masing akan memperoleh pengetahuannya sesuai mangkok masing-masing. Kalau ibarat sang ilmu itu adalah lautan, maka mangkok kita masing-masing akan menampung sesuai dengan kadar kita masing-masing. Apapun yang kita ketahui dalam proses self-inquiry ini, benar-benar pengetahuan itu kita alami langsung. Sebelum kita membahas tentang self-inquiry yang sekarang, kita sudah bahas pembahasan materi yang paling esensial, yaitu sang aku. Ya, materi pertama itu sang aku tahu diriku melalui pengalaman langsung. Kenapa sih kita perlu melakukan penyelidikan tentang sang aku? Karena kebanyakan kita menganggap diri kita adalah Ardamian itu, Abu Marlo itu. Seorang suami, seorang istri, seorang direktur. Karena semua orang menganggap dirinya adalah topeng itu, maka kita perlu penyelidikan diri gitu. Ya kan? Ya. Gitu. Jadi
ini mudah-mudahan bisa jadi satu sikap juga dari sahabat-sahabat yang hadir. Aku tahu diriku melalui pengalaman langsung, aku paling tahu tentang diriku, bukan orang lain. Aku tahu tidur pulas dari pengalaman tidur pulas gitu. Aku tahu mimpi dari pengalaman mimpi. Aku tahu sedih dari pengalaman sedih. Aku tahu pahitnya kopi, ya dari pengalaman minum kopi. Aku tahu kelahiran dari pengalamanku lahir. Aku tahu mati dari pengalaman mati. Nah, ini yang terakhir nggak enak sih. Ya, makanya kan ini ngantarin. Jadi kalau saya bilang saya tahu mimpi, itu bukan dari cerita orang. Karena aku mengalami mimpi. Aku tahu tidur pulas, nikmat. Dari mana? Dari pengalaman tidur. Aku tahu diriku lahir. Dari pengalaman lahir. Harusnya aku tahu mati dari pengalaman mati. Ya. Tapi kita sudah banyak pengetahuan konsepsional tentang mati. Nanti kalau mati seperti ini, ada siksaan, ada neraka, ada reinkarnasi. Nah, belief itu masuk ke pikiran kita, kita menganggap seolah-olah begitulah mati itu. Padahal prinsip dasar dari self-inquiry adalah aku tahu apapun melalui pengalaman langsung. Aku tahu cemburu melalui pengalaman langsung. Self-inquiry ini mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk berani melakukan penyelidikan diri terhadap apapun yang ingin kita tahu, termasuk kelahiran dan kematian. Apa sebenarnya yang lahir? Apa sebenarnya yang lahir? Tubuh kan? Ya. Tubuh bukan aku loh. Iya, bener Tubuh Bang. bukan aku, iya kan? Iya. Apa sebenarnya yang lahir? Tubuh bukan aku. Tubuh itu casing, ya. Siapa sebenarnya yang lahir? Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa sang aku bukanlah tubuh dan pikiran. Ya, mungkin bisa didengar lagi dari rekaman-rekamannya. Aku yang sejati bukanlah tubuh ini, teman-teman. Kalau aku menganggap aku tubuh ini, maka pemaknaan mati membuat aku takut. Aku yang sejati bukan pula pikiran dan perasaan. Ya kan? Perasaan sedih, perasaan gembira itu bukan aku. Aku yang sejati bukanlah ingatan-ingatan yang hadir. Dan kita suka ingat tuh. Dia cuma maujud. Kalau pertemuan sebelumnya kan tampilan aja. Iya. Projection gitu. Nongol doang gitu. Nongol gitu. Sedih nongol, gembira nongol, marah nongol, cemburu nongol gitu kan. Iya, betul. Nah, ini mulai nih. Sang aku adalah sang kesadaran yang menyaksikan maujud-maujud ini, maujud dalam bentuk fisik, tubuh ini, maujud digital. Sekarang ada Mas Abu, maujud digital. Ya kan? Iya. Nongol misalnya princess, nongol pangeran, nongol ustadz. Mau jadi ya kan? Nongol trainer, nongol mafia, nongol politikus. Suaranya jelas Mas Abu? Sebentar Bang. Jelas? Iya, udah jelas Bang, makasih. Halo? Udah? Halo? Oke, udah? Sudah jelas? Aman. Oke, udah? Oke? Sudah aman, Mas? Oke. Nah, saya ulangi lagi. Sang aku yang sudah kita bahas tadi di pengantar adalah sang kesadaran yang menyaksikan maujud-maujud ini.
Ada maujud yang tampil sedih, yang gembira, ya. Ada maujud material. Sekarang ada maujud digital, Mas. Ada maujud imajinal, personality. Gue begini, itu hadir di pikiran kita. Yang dipersepsi oleh pikiran. Aku bukanlah tubuh ini, aku bukanlah pikiran, aku bukanlah perasaan, aku bukanlah personalitas. Personalitas itu diri yang dipersepsi orang tentang diri kita, teman-teman sekalian. Aku yang sejati adalah aku yang sadar akan dirinya. Nah, mungkin teman-teman saya terangkan begini itu, ini apa sih maksudnya ini gitu. Nah, cara yang paling praktis untuk mengalami sang aku, masih kresek-kresek suaranya Mas Abu? Udah aman, Bang. Udah oke kok. Kalau gini jelas nggak, Mas? Jelas. Jelas ya, oke ya. Iya. Nggak usah pakai ini berarti. Nah, dari penjelasan tadi mungkin masih gerambang, teman-teman. Cara yang paling praktis untuk mengalami sang aku, teman-teman, saya selalu sampaikan di dalam berbagai pertemuan adalah bukanlah sang aku. Aku bisa menyaksikan gambar-gambar yang hadir di ruang pikiran. Aku bisa menyaksikan sedih. Aku bisa menyaksikan perasaan cemburu. Aku bisa menyaksikan rasa takut. Aku bisa menyaksikan rasa panik. Bisa bentuknya gambar. Kalau orang nagih utangnya kan ke kita. Itu kan muncul dulu di pikiran kita. Ketakutannya ya. Muncul di pikiran kan? Muncul di pikiran. Iya. Terus ada rasanya juga. Nah, yang takut itu adalah pikiran. Nah, self-inquiry mengajak teman-teman untuk mengamati pikiran yang takut, perasaan yang sedih itu. Dia bisa dalam bentuk gambar-gambar. Dia hadir, dia muncul. Nah, kemunculan pikiran ini kita maknai, sahabat sekalian, adalah kelahiran. Jadi kelahiran adalah kemunculan. Kematian adalah lenyap. Bahasa Inggrisnya bagus tuh Mas Abu. Iya. Appearance, disappear. Appearance, disappear. Jadi yang lahir dan yang mati itu siapa sebetulnya? Tubuh dan pikiran. Iya. Tapi sang aku tidak dilahirkan. Ya. Tapi karena selama ini kita memenai kelahiran dan kematian itu adalah aku kita, maka kita jadi takut mati. Jika kita sudah menyadari dan mengalami sang aku yang lahir dan yang mati menghilang itu, maka sang aku tidak dilahirkan dan tidak mati. Sang aku melampaui kelahiran dan kematian. Kelahiran adalah kemunculan, sedangkan kematian adalah lenyap. Apapun yang lahir pasti akan mengalami mati. Apapun yang menampil pada satu saat akan menghilang. Ya. Suara saya jelas sama Abu? Jelas, aman, Bang. Aman. Jelas ya? Iya. Saya nggak pakai headset sekarang. Iya, aman. Jadi sahabat-sahabat sekalian, keyakinan kita bahwa diri kita tubuh, bahwa diri kita personality, inilah yang menjadi, maaf ya, keyakinan budaya collective consciousness yang membuat kita jadi tidak bisa menyelami apa yang hidup sesudah mati. Padahal sebetulnya teman-teman, kalau kita buat analogi sang aku itu Tuhan ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bahasa vulgarnya ini Mas Abu, Tuhan tidak dilahirkan, tidak mati sebetulnya. Bahasa vulgarnya. Iya, itu kan kembali ke alfa dan omega kan? Itu dia. Jadi selama ini kan aku menyampaikan sang aku itu sebenarnya Tuhan, sang roh gitu loh.
Ya. Jadi sang aku itu adalah roh Tuhan itu sendiri gitu loh. Nah, nanti ada konsekuensinya, Mas. Kalau bahasa Al-Qur'an kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeah. Sesungguhnya aku dari Allah. Aku itu roh yang ditiupkan. Allah itu yang maha roh. Aku nih, ada di tubuh ini kan ada aku nih, aku roh. Dari Allah maha roh. Kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Yeah. Jadi sang aku tidak pernah mati sebetulnya. Nah, masalahnya manusia sudah bertahun-tahun, ribuan tahun collective consciousness lupa. Aku adalah tubuh, aku adalah suami, aku adalah ayah, aku adalah personality gitu. Nah, self inquiry malam ini mau mengajak teman-teman kembali kepada sifat asli dari sang aku. Oke. Jadi kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya aku dari Allah. Aku itu roh dari Allah, maha roh, kembali kepada Allah. Saya sebetulnya ada perumpamaan, Mas Abu, yang bisa membantu teman-teman untuk bisa memahami ini. Perumpamannya sebenarnya sederhana, sangat sederhana. Tapi ini cukup membantu. Oke. Jadi di ruangannya Mas Abu Marlo, itu ada udara nggak? Iya. Ya ada udara kan? Udara itu kan? Iya. Kelihatan nggak Mas Abu udara itu? Nggak kelihatan. Ya, tapi ada kan? Ada. Cara ngeceknya gimana? Tiup aja. Ada ya. Oke. Cara ngeceknya. Tapi nggak kelihatan. Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti tidak ada. Oke. Udara itu kalau Mas Abu keluar, ada juga nggak di luar? Ada. Keluar rumah lagi ada juga nggak? Ada. Nah, sebutlah udara itu tanpa batas. Tanpa batas, betul? Betul. Tanpa udara kita mati nggak? Mati banget. Jadi, udara itu adalah maha, sang maha. Oke. Ketika udara itu mau dibatasi, Pak Abu, mau dibatasi nih. Saya ambil balon, Pak Abu. Saya tiup balon warna biru. Balon biru kan? Di dalamnya ada apa, Mas Abu? Udara. Udara yang sama nggak dengan udara yang tak terbatas? Sama. Saya tiup lagi, saya batasi lagi. Balon merah. Iya, oke. Udara yang sama nggak? Iya. Nah, saya tiup lagi, balon kuning. Balon hijau, sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, ini saya ikat nih satu-satu. Ketika udara yang ada di balon biru kelamaan 70 tahun, dia menganggap dirinya adalah biru. Oke. Dia menganggap dirinya biru, itulah salahnya. Padahal dia tetap udara yang sama. Ya. Iya kan? Oke, Bang. Udara yang ditiup ke balon biru itu udara yang sama. Bukan udara yang berbeda. Iya. Udara di balon kuning juga sama. Di balon merah juga sama. Oke. Sama kan? Cuma nampil dalam bentuk kebiruan. Nampil dalam bentuk kuning, hijau, dan seterusnya. Wah, gila, ini keren banget, Bang. Iya kan? Iya, keren banget nih. Nah, karena dia kelamaan di balon biru itu 70 tahun, dia pikir dia biru, itu masalahnya. Nggak usah 70 tahun, Bang. 30 tahun juga udah cukup sih. Ya. Nah, balon itu personifikasi dari kita ada di tubuh ini. Yes. Sang aku napas itu, udara itu ada di tubuh ini. Oke. Satu saat udara itu kan kembali. Seharusnya tujuan kita self inquiry malam ini adalah menyadari udara yang ada di balon itu, udara yang ada di tubuh kita ini, nafas itu udara yang sama. Makanya kalau di Quran, Pak, kalau kita Quran kan sering dibaca itu para ustaz. Surat 38 ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan rohku kepadanya. Iya kan? Betul. Jadi ditiupkan ini, napas ini sebetulnya napas siapa? Ya, oke. Ini sih udah gamblang banget, Bang. Nah,
Satu saat kematian yang selama ini kita takuti itu cuman balonnya dikempesin. Dia kembali ilahi rajiun. Tapi masalahnya kelamaan dia menganggap dia biru, nah itu nih, pikiran itu gentayangan, kira-kira begitulah. Oke. Jadi yang lahir itu tubuh, yang lahir itu bentuk-bentuk pikiran, bentuk-bentuk perasaan, personality, tapi sang aku tidak. Iya, oke. Gimana dia mau lahir ya? Orang dia yang awal, dia yang akhir, dia tidak bisa dilahirkan. Itu kan makanya ya. Kalimat tidak diperanakan tuh mungkin maksudnya kembali ke esensi ini ya Bang ya? Betul. Analogi balon tadi itu sangat membantu kita untuk paham. Wah, keren Bang. Keren banget. Ya. Siapa sebetulnya yang mengamati? Saya kan di depan laptop nih Pak Abu. Depan laptop. Siapa yang mengamati laptop ini? Siapa yang menyadari pikiran? Yang menyadari perasaan? Nah, yang menyadari semua itu tidak lahir dan tidak mati. Itu loh. Iya. Ourselves, birthless and deathless. Nah, drama manusia, cerita manusia, itu ketika dia menganggap dirinya tubuh, menganggap dirinya pikiran dan perasaan itu. Jadi saya nggak pakai perasaan dong, nggak gitu juga. Nah, makanya solusi manusia untuk mengatasi segala macam problemnya adalah kembali kepada sang aku. Banyak bahasanya kembali ke hati, kembali ke rumah Tuhan, kembali silent, kembali hening, kembali ke jati diri. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Malam ini kita mau self-inquiry, wahai sahabat-sahabat sekalian, sang aku itu kalau disadari dia nggak pernah lahir, nggak pernah mati. Jadi semua ini apa? Penampakan, mimpi, illusion, drama. Yes. Sekarang itu bentuk drama itu bukan lagi material yang dominan kalau bagi manusia sekarang ya, tapi digital. Itu lebih ilusi lagi ya Bang ya. Itu ilusi di atas ilusi gitu. Iya. Nah, coba kalau kita sudah mulai menyadari hal seperti ini sahabat-sahabat sekalian, maka kita akan tahu semua problem manusia apa yang hadir di imajinasi. Ketika kita sudah bisa mengamatinya, menontonnya, maka kita akan bisa memilih. Saya mau main drama apa? Saya mau memainkan mimpi apa, permainan apa, mainkan dengan sadar. Tapi selama orang tidak kembali kepada kesadaran sang aku, tidak lahir dan tidak mati, dia akan selalu digoncang oleh drama kehidupan ini. Itu nanti konsekuensinya. Jadi pengantar saya tadi yang rada ribet itu biar membantu kita untuk mulai hidup ini bisa alertness, bertakwa. Iya. Oke. Jadi konsekuensinya sahabat sekalian, kalau sudah memahami dan menyadari seperti ini, sayup-sayup kadang kita sadari, nggak ada lagi ketakutan terhadap mati. Betul. Mati itu lebih, kan udah pernah kita bahas, itu lebih kurang seperti tidur. Betul. Nah, kalau tidur mimpi, itu masih ada pikiran, experience pikiran, masih lahir pikiran. Tapi kalau tidur pulas, itu tauhid tuh, menyatu. Gimana caranya dalam kehidupan kesadaran jaga sekarang, kolbu kita itu aktif, sang aku. Oke. Kita kan waktu itu Mas Abu pas pembahasan tentang kematian apa waktu itu. Ada sahabat kita yang duluan, wah itu. Mas Abu langsung ngomong. Makanya self-inquiry ini Mas Abu, mungkin di sini dianggap teman-teman, wah ini kok terlalu gimana. Oke, sudah tahu, tapi konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari masih oleh. Yang saya suka bilang itu Pak Abu, ditagih utang keper juga. Ya waktu itu juga, waktu dapat berita juga down juga sih. Iya, nah katakanlah kita ada down, langsung kita mengamati, kembali lagi sadar. Sang aku tidak lahir dan tidak mati. Kan yang mati itu apa? Dia kembali ke udara kan? Dan udara itu siapa? Aku yang sama denganku. Dia sama dengan aku. Udara yang saya tiupkan di balon biru,
udara yang saya tiupkan di balon merah, itu substansinya sama. Iya, iya. Salah satu manifestasi tauhid yang selama ini digambarkan dalam agama, moksa, we are one, itu kesadaran terhadap sang aku itu. Iya, Dalam betul, Bang. bentuk udara yang balon yang bermacam-macam. Isinya sama ya sebetulnya ya. Isinya sama, Pak. Cuman ya itu yang sekarang lebih dominan kayak yang real tuh justru si warna birunya gitu loh, Bang. Itu dia makanya kita bahas materi ini, topik ini, siapa tahu dari 369 orang ini kita sama-sama sadar, oh kita satu ya ternyata begitu. Saya rasa yang 369 ini sih sudah sangat menyadari bahwa kamu adalah aku yang lain gitu loh, Bang. Iya, bentuk lain, balon-balon lain. Kamu adalah balon lain. Jadi sesama balon nggak boleh saling mendahului kan gitu ya kira-kira ya. Iya. Oke. Ini kelihatannya gampang dan memang gampang. Tetapi begitu praktik sehari-hari rada susah bagi orang. Kenapa? Terjebak lagi dia pada pikiran personality, ego. Oke. Nah makanya guru-guru, para nabi, para suci datang. Apapun agamanya, ngingatin ini doang. Iya betul, Bang. Hanya mengingatkan ini. Always same story ya, Bang ya. Story-nya itu doang dengan pemeranan yang berbeda, peradaban yang berbeda, tapi ceritanya tetap itu gitu ya. Iya. Oke. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini sudah, cuman gini Mas Abu, ini susah loh ngomong ini ke orang. Saya sendiri menyadari, waduh ini gimana ya gitu. Tapi menurut saya ini tema self inquiry, salah satu tema self inquiry. Iya. Betul, Bang. Dan ini maksudnya juga sangat praktikal. Maksudnya justru ini fundamental dari semua pembelajaran hidup ya adanya di sini sebetulnya, Bang. Semua ajaran spiritual. Dan napas itu manifestasinya dalam relationship namanya cinta. Itu kan napas, aku yang sama. Bentuknya ada namanya hubungan laki bini, ayah anak, teman, sahabat. Jadi konsekuensinya nanti kalau kita sadar begini, kita akan mulai berhubungan sama orang yang nyambung, sadar sebagai jati diri, dan ketika kita berbeda-beda, unik, dan itu harmonisasi. Itu kuncinya, harmonisasi. Tapi ketika kita tidak kasih tahu bahwa kita adalah substansi yang sama, maka akan terjadi pertengkaran yang kita saksikan sekarang. Tapi itu pun bagian dari drama yang dimaukan oleh sang aku. Oke. Sang dalang. Jadi sang aku tidak mengalami kelahiran, tidak mengalami kematian. Setelah diterangkan tadi, yang lahir itu apa? Tubuh. Yang lahir itu apa? Pikiran, personality. Jadi pikiran itu apapun yang nampak di imajinasi kita, di batin kita. Nah, ketika kita bisa menyadari yang nampak di imajinasi kita, positif negatif ada di mana? Itu kan penilaian. Apakah sedih negatif? Dia appearance saja. Yes. Gembira jadi lebih bagus dari sedih? Enggak juga. Betul. Bagi orang yang terjebak di dalam drama sedih, dia menganggap itu buruk dari penampilan gembira. Tapi ketika kita sadar kepada sang aku, sedih dan gembira tidak ada bedanya. Ya. Jadi saya jadi garing dong, enggak juga. Saya menikmati sedih, tapi saya cepat-cepat sadar dan mengamati sedih itu. Ya. Saya udah nanya juga Mas Abu, banyak guru lah dari berbagai agama ngecek. Hanya sama, kamu itu katanya, kamu udara itu. Sampai ada satu buku judulnya You Are Dead. Kamu itu. You are dead. La ilaha illallah itu kan menyadari bahwa tidak ada apapun kecuali udara itu kan? Iya, yes. Tidak ada apapun kecuali udara itu. Udara yang tak terbatas sama udara yang dibatasi oleh balon. Nah sekarang udara yang ada yang tak terbatas itu masih ke tubuh sementara. Nah bagaimana caranya kita di dalam tubuh yang terbatas ini, kita sadar diri kita adalah udara itu. Yang tidak ada bedanya dengan yang tak terbatas. Nggak ada bedanya.
Nah, kesadaran seperti itu yang disebut kesadaran tauhid. Oke. Nanti ada testernya itu, Mas Abu. Ada orang menipu kita, bagaimana kita melihat itu diri kita juga. Itu Bang keren banget ya. Jadi kalau ada yang nipu ya itu gua juga gitu. Iya ya bener ya. Itu hanya Kalau ditampak. teman-teman Ya kalau teman-teman ampun. menonton cerita Mahabharata, Krishna ketika mendidik Arjuna, Krishna juga ngasih tahu, tapi di langit istilahnya. Itu di langit itu berarti mereka jadi udara, ya, jadi yang tak terbatas. Tuh lihat tuh, Duryodhana itu aku juga katanya. Sangkuni itu aku juga. Iya. Apakah dengan begitu kita jadi seenaknya? Enggak loh. Iya. Justru lebih aware. Lebih aware dan bisa soleh, kalau bahasa Islamnya itu soleh, appropriate. Appropriate, yes. Iya, appropriate. Bagaimana kalau kita sadar kita sang jati diri itu bermain sebagai pemimpin, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak muda. Ini sering diulang-ulang oleh para guru, terus berkeluh kesah lagi si manusia. Akhirnya diingatkan lagi sama si guru, kamu adalah itu. Dalam pengertian, amati perasaan sedih, amati perasaan cemburu itu. Saya pernah ngasih tahu ini Mas Abu di sebuah kelas online. Ada satu nenek-nenek, umur 80 lah. Dia udah 3 tahun kajian. Pada waktu dia dapat analogi ini, dia teriak. Mati itu ternyata begitu ya Ustadz. Iya Bu. Ketawa dia. Hilang tiba-tiba ketakutannya terhadap kematian. Berarti selama ini persepsi matinya ya beda gitu ya kira-kira ya. Iya. Dan itu nggak jelas. Nggak jelas, iya. Nah, kita ini karena kebanyakan memahami begitu, kita anggap benar-benar lah. Makanya perlu self-inquiry. Dia teriak Mas Abu. Dia dapat pengalaman tuh dia itu. Saya nggak tahu di sini, mudah-mudahan kita ada yang mengalami begitu tuh. Dan iya ya gitu. Yang paling ditakuti orang, COVID, serangan jantung, ini apa, mati kan? Iya. Coba, semua ujungnya ketakutan apa? Mati kok, lenyap. Yang lenyap siapa? Ibu dan pikir, aku nggak akan bisa lenyap. Tidak akan bisa lenyap. Kalau orang lain belum paham, biarin aja dia dengan dramanya. Iya benar. Saya nyampein aja nih. Kalau ada yang masih ingin jadi drama, ya terserah dia kan gitu. Oke, Bang. Ini langsung ke intinya ini, nggak basa-basi. Iya, emang ini nggak basa-basi. Ini nusuk Bang namanya Bang. Iya. Ini celup. Bermainlah di dunia virtual, bermainlah di dunia material. Satu saat disepir kok. Yes. Soalnya gini Mas Abu, ada yang nelpon saya, pengusaha datang, saya, aduh gimana, takut nih pandemi, ujung-ujungnya takut mati kan? Betul. Jadi itu. Udah, ini keren banget sih Bang. Ini tema-tema begini nggak layak publik ini. Iya, makanya juga ini nggak live YouTube hari ini, Bang. Jadi ya udah. Iya, jangan. Ini buat kita aja. Bayangin kalau misalnya di antara yang hadir di sini 377 orang, dia sadar ini, nggak takut lagi dia. Terus orang tua yang saya meninggal bagaimana? Ya dia kembali jadi udara. Udara itu kan dirimu juga, itu kan cinta. Kalau ingin visualisasinya bagus kan, sang aku bisa memvisualkan apapun. Aku bisa memvisualkan apapun. Jadi ceritanya di surga itu orang bisa ketemu yang dia cinta, dia ketemu saudara. Itu kan visual. Sama seperti kita sekarang virtual ini. Almarhum Glenn Fredly physically sudah meninggal. Tapi bisa kita tengok nggak visualnya di YouTube? Bisa Pak. Satu saat Mas Abu meninggal, tubuhnya, saya juga. Misalnya nih, ada orang lagi yang kangen dialog positif, mereka ambil di cloud. Benar, seperti Bang. Kita sekarang bisa buka YouTube-nya John Lennon. Yes. Itu siapa itu yang menghidupkan itu? Sang aku juga.
Betul. Makanya di pertemuan yang lalu, The Nature of Mind, kita membahas yang paling penting itu kesadaran. Tapi peradaban kita sudah membalik, yang paling penting materi. Susah loh Mas Abu keluar dari situ, susah. Makanya langsung aja. Betul. Orang yang sudah menyadari sang aku, tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian, itu menjalani hidup jadi freedom. Bukan seenaknya ya, jadi merdeka jiwanya. Betul. Suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu la ilaha illallah?" Rasulullah kan mengerti substansinya. Dijawab oleh Rasul, "La ilaha illallah adalah yang membebaskan kamu dari perbudakan." Analoginya pas. Karena zaman itu manusia diperbudak itu paling menderita. Sekarang perbudakannya di mana? Gue balon biru. Perbudakan pikiran. Perbudakan dogma. Perbudakan belief system yang sebetulnya perlu kita selidiki kembali. Betul. Ikro, self inquiry. Makanya Plato bilang, hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Yes. Nah ini kan kita mau memahami apa sih kelahiran, apa sih yang mati. Lawannya mati bukan hidup, itu udah kita bahas. Betul. Lawannya mati adalah lahir. Kelahiran adalah appearance, menampil. Kematian adalah disappear. Makanya di pertemuan sebelumnya kan kita bahas kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa, personality, selalu merasakan maut. Tiap saat kita mengalami maut. Nampak, tidak nampak. Menampil, tidak nampak. Tidur pulas itu salah satu bentuk mati, pengalaman. Yes. Tidak ada apapun di dalam tidur pulas yang nampak. Tetapi aku masih bernafas. Keberadaanku adalah sang keheningan nafas. Tapi tidur mimpi, ada penampakan. Sekarang ini ada penampakan material sama penampakan imajinal. Yang membuat orang menderita apa? Bukan penampakan material dan digital, penampakan imajinal, menilai. Perlu mengamati. Pelan-pelan aja Mas. Nanti kalau misalnya sudah mulai self inquiry kan boleh juga tuh diulang yang 10 itu. Karena ini ada rangkaiannya teman-teman. Betul. Sahabat-sahabat. Tapi self inquiry 1, inquiry 2 gitu. Kemarin di 9 tuh udah puncak, Bang, rasanya. Ya. ini 10, ini lebih puncak lagi. Ini sih sadis banget sih, Bang. Ini luar biasa deh pokoknya. Top. Wah. Tapi tadi waktu Bang Dame bilang perbudakan tuh jadi lebih mengerti bahwa freedom itu kan merdeka gitu. Yang harus kita sadari merdeka tuh bukan bebas sebebas-bebasnya. Tapi kemerdekaan adalah kita tahu batasan gitu. Tahu benar-benar kesadaran yang lebih luas gitu. Nah itu keren sekali sih Bang. Oke. Nah, kemerdekaan adalah ketika aku sadar aku udara berada di balon itu Mas Abu. Aku yang ada, udara yang ada di balon biru itu, tak paham ya maksudnya? Yes. Itu tidak ada bedanya dengan udara yang tak terbatas. Ketika saya berada di balon biru, ya saya harus pakai hukum-hukum kebiruan. Betul. Hukum-hukum tubuh, hukum-hukum pikiran. Tapi saya selalu sadar jati diri saya bukanlah tubuh itu, bukanlah pikiran itu. Oke Bang. Oke, ini jadi perlu. Jadi udah mulai nangkap ya maksudnya ourself, birthless and deathless. Yeah. Jadi diri sejati, self, bukan personality. Personality lahir, maka dia akan mati. Ya, jadi santai aja. Sebagai dirjen, ya personality pejabat. Satu saat ya disappear. Yeah. Tapi yang mengalami dirjen siapa? Aku. Yang mengalami pensiun siapa? Aku juga. Yang mengalami kejadian 40 tahun yang lalu, aku. 5 tahun yang lalu, aku. Yang mengalami sendiri siapa? Aku. Kok ada aku yang sama sih? Yang nggak pernah terpisah, nggak pernah kemana-mana gitu ya. Selalu ada gitu. Selalu ada. Berarti kalau kita mati masih ada aku nggak? Masih ada. Aku sejati. Makanya sebelum hilang tubuh ini,
Kita sadar itu yang membebaskan kita takut dari kematian. Takut pensiun, takut nggak punya duit, takut tabungan habis, takut nggak dianggap. Banyak banget tuh. Ya. Yes. Wah, udah deh, Bang. Jadi memang kalau disebut tadi permainan itu adalah hidup adalah seni bagaimana untuk menghadirkan sang aku untuk tidak melekat kepada si biru, dan itu progressing seumur hidup kali ya, Bang ya? Untuk belajar sebuah gitu. Kenikmatan juga, Mas. Sebuah kenikmatan juga. Jadi justru kita sempurna kenikmatannya saat bermain, saat kita sadar sang aku yang hadir dalam setiap peran itu, setiap penampilan itu. Makanya saya selalu bilang mau dia tukang beca, ibu rumah tangga, kiai, ustadz, kalau dia nggak sadar sang aku, ya tetap aja menderita. Ya. Jadi yang menyebabkan orang itu inner peace, tidak ada lagi dualitas, senang susah, itu ketika dia intens betul-betul menginsafi sang aku itu, yang tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Gimana cara mengalami sang aku? Dan kita kan udah mulai paham bahwa pengetahuan adalah pengalaman. Yaitu saya terus terang mengalami pengalaman itu saat yang saya bilang near death experience itu. 2 kali kan mengalami near death experience, Mas. Pengalaman mendekati kematian. Waktu kecil sehingga ternyata aku kok masih ada sih, kok saya nggak di tubuh. Siapa sih aku yang mengalami ini? Kok saya bukan tubuh saya gitu. Kok saya bukan pikiran saya. Jadi siapa ini aku? Wow, gitu. Berarti kita harus gitu dulu kali ya, Bang ya, semuanya 300 orang di sini nih ya. Enggak, sebenarnya kita selalu itu, cuman lupa aja. Ya, oke. Lupa nih, amnesia lebih tepatnya. Oke. Amnesia rame-rame bukan berarti benar yang amnesia. Susah loh keluar dari amnesia itu. Harus kejedot lagi. Oke. Wah, luar biasa nih. Lebih baik langsung kan, Mas Abu kan? Iya. Ya, maksudnya ngomong langsung kan udah di 10, Bang. Kalau pertama kali langsung ngomong ini puyeng juga. Puyeng. Iya, puyeng. Benar. Nggak mungkin juga sih. Nggak mungkin juga. Karena kan pengalaman dari 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, sampai 10 kan ya itu tadi ya. Semua dinamis dan semua sesuai dengan takarannya. Kan pasti juga yang dialirkan Bang Nami juga kan tidak direncanakan seperti ini. Dan itu memang keluar. Itu tadi kan, yang keluar cuman udaranya, Bang. Balonnya nggak kelihatan. Iya. Oke, Bang. Aku rasa si pemaparannya luar biasa sekali gitu, dan ini pertanyaannya udah mulai panjang. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita ke pertanyaan, Bang Dame? Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman yang self inquiry ini sangat penting. Sebenarnya Nabi Muhammad kalau menurut saya ya, itu ya, penyelidikan diri. Apapun yang menyebabkan kita menderita, galau atau apa, itu karena kita tidak menyelidikinya. Memang sebelum kita terlatih menyelidiki apapun yang terjadi pada kita, di pikiran kita, di perasaan kita, kita memang perlu seorang guide, guru. Saya juga punya guru. Saya bersyukur bertemu banyak guru. Tapi begitu saya ketemu intisari dari ajaran guru-guru yang dihadirkan dalam hidup saya, dia ngasih tahu, kamu juga bisa. Tapi kan sisa-sisa ketakutan dari dulu masih suka nongol. Tapi begitu diresapi pelan-pelan, iya ya, memang kebenaran itu adalah apabila aku mengalami. Jadi apapun yang membuat teman-teman terganggu, selidiki coba. Ini juga termasuk kelahiran. Apa sih kelahiran itu? Apa sih kematian itu? Tapi ambil tema-tema inti. Banyak orang takut sih. Kalau neraka surga kan kemarin kita udah bahas. Experience juga. Iya. Ternyata surga negara itu ya penampakan sang aku di level tertentu kan? Betul. Neraka itu kan sebetulnya penampilan penderitaan. Ada gambarnya.
Seperti apa? Oh, lidahnya dipotong-potong, kemudian ditusuk, disetrika. Ada komiknya dulu itu, Mas. Nah, masih Aduh. banyak orang punya belief meyakini itu. Nah, selama itu ada di pikiran dia, dia tidak sadar jati dirinya. Oke. Dan dia menderita dengan itu. Jadi artinya apa? Orang itu bahagia permanen based on pengetahuannya, kesadarannya. Nah, supaya kita bisa menemukan pengetahuan itu yang benar, lakukan self inquiry sendiri. Kalau masih bingung, tanya ahlinya. Oke. Ini kan sebetulnya kita lempar satu tema nih. Apa sih lahir, apa sih mati? Temanya digunakan sang aku tidak lahir dan tidak mati. Gimana prosesnya itu? Ya kita bahas tadi pelan-pelan. Yeah. Analoginya gitu loh. Nanti jadi pengetahuan yang selama ini kita perlu dari Ustadz ini gimana? Ya selidiki aja menurut ente yang mana yang paling oke gitu. Yang benarnya gitu. Iya, oke. Jangan kata Bang Dame, jangan begitu dogma lagi tuh. Ya kalau kata Bang Dame balon lagi ya nanti ya keluar. Iya, dogma lagi. Dogma Coba lagi. deh, pasti ada sahabat-sahabat di sini. Iya ya benar itu gitu. Iya. Benar, Bang. Itu sih udah dirasain dari awal Bang Dame ngomong juga itu keluar terus sih, Bang. Oke, Bang Dame. Oke, ya. Oke, Terima keren kasih. banget. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bang Dame ya. Malam ini kita dapat analogi balon, keren banget ya. Jadi untuk nerangin sesuatu, ya kita bisa lebih mempermudah untuk menjelaskan kematian, kehidupan, siapa aku sejati ya. Analogi balon tadi tuh keren banget gitu. Jadi kalau saya recap dulu sedikit gitu ya. Nih, wah chartnya banyak sekali nih. Wah catatannya oke sekali gitu bahwa ketika kita menyadari sang tubuh, tadi Bang Damai juga menyampaikan bahwa suffering itu datang karena kita tidak menyadari siapa diri kita sejati gitu. Sejalan dengan Buddha mengatakan awal dari penderitaan adalah kemelekatan. Berarti begitu kita melekat kepada jabatan, melekat kepada apa yang kita miliki, melekat kepada apapun, perlu disadari kita hanyalah tamu semesta yang kita tidak bisa memiliki apapun dalam hidup gitu. Kita tuh cuma dialirkan. Bahwa yang semua sang pemilik itu ya hanya Tuhan itu sendiri. Yang menarik adalah udah jelas-jelas kita nggak pernah punya apa-apa, tapi tiap hari kita merasa kehilangan. Nah itu agak aneh sih memang ya. Oke, oke kalau gitu luar biasa Bang Dame. Kita langsung ke penanya aja. Seperti biasa, Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif, kalau ada yang mau nanya boleh raise hand. Tadi udah ada yang raise hand nih, tapi kok sebentar ya. Oke, nah ini kalau gitu kalau raise hand-nya belum ada, sebentar. Oke. Sebentar. Oke, kita ke... Bentar ya, kok nggak kelihatan sih yang raise hand-nya. Oke, kita ke Ibu Neni. Silakan, Bu Neni. Ya, terima kasih Bang Dame. Suatu pencerahan bagi saya yang masih sangat awam, dapat ilmu yang bukan main ini. Di satu sisi, mungkin pertanyaan saya begitu blow on-nya gitu ya. Kira-kira kalau kita menyadari dengan sadar bahwa aku itu adalah sama semuanya. Ada kecenderungan bisa-bisa mungkin kalau dengan ditambah ego kita menjadi tidak berusaha, tidak ada effort lagi, kita sudah merasa apapun kita ada bagian dari aku yang besar itu gitu. Nah kalau ke arah sana kan menjadi agak misleading nih, gimana nih? Oke. Jadi terima kasih Bu Neni. Ini pertanyaannya bagus nih. Jadi kalau kita sadar bahwa semua itu aku, terus no effort gimana gitu? Silakan Bang Dame. Oke. Bu Neni, terima kasih pertanyaannya. Saya juga sering mendapatkan pertanyaan ini. Sering banget dan itu juga pernah terjadi pada diri saya. Sang aku itu kan kita sekarang kan karena sekilas menganggap sang aku ya kesadaran murni. Nah, sang aku itu melakukan dia modulasi lah, istilahnya modulasi. Dia punya turunan, katakan begitu. Kalau di Islam itu namanya sifat-sifat. Sifat-sifat nama-nama. Nah, sang aku dengan dirinya, saya di sini pernah menyampaikan 4 modulasi sang aku yang praktikal.
yaitu inner peace. Ya, sang aku ketika menyadari dirinya, itu yang khas adalah peace itself. Ini kan yang dituju setiap orang. Memang nggak ngapa-ngapain, Bu. Yang kedua adalah enjoyment, Bu. Ketika orang sudah sadar sang aku, dia mulai menikmati hal-hal sederhana. Nyapu, bersihin tempat tidur, senam, masak, gitu kan. Itu dinikmatin. Mindfulness namanya. Kalau di Buddha namanya Vipassana meditation. Jadi menyadari minum, ke kamar mandi, itu enjoyment. Yang ketiga, alertness. Kalau di Islam namanya takwa. Takwa, ya. Enjoyment itu bersyukur. Alertness itu adalah waspada. Ketika kita menyadari kan, karena kita sadar aku ada perbedaan pandangan kan gitu. Nah, kita harmoniskan. Yang keempat adalah antusias. Jadi sang aku itu bisa menampil dalam berbagai modulasi. Kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan bisa kita mainkan. Jadi nada-nadanya itu bisa berubah, dimainkan sedemikian rupa. Dalam tradisi tasawuf, sang aku itu menampil sempurna disebut Ismul Azam, Allah. Ketika dia menampil secara khas, itulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus. Cuman kan kalau saya sampaikan dalam konteks tasawuf semata, itu menjadi apa? Menjadi sebuah hafalan gitu. Konsep, hafalan. Tidak menjadi kenyataan realisasi. Mas Abu Marlo bikin dialog positif ini yang kita appreciate semua, dan dari kejadian ini sosok Mas Abu Marlo sudah terkenal di mana-mana, Mas. Balonnya doang ya. Iya, terkenal di mana-mana. Dan saya meyakini ini kan bagian dari ekspresi antusiasme, berbagi, keindahan. Ketika sudah mulai rasa berat, ya atur lagi ritmiknya gitu loh. Jadi kehidupan dunia ini memang permainan dan senda gurau, tetapi dimainkan dengan sadar. Di pertemuan sebelumnya pernah kita bahas juga conscious manifestation, kan enggak? Jadi bagaimana kita memanifestasi dengan sadar. Jadi itu kesan saja Bu Neni, bahwa kalau kita sadar sang aku, jadi kita nggak ngapa-ngapain dong. Nah ini menunjukkan belum sadar sang aku, itu personality tuh. Ya, oke. Sama seperti orang suka nanya tuh, salah satu guru yang saya hormati kan, ada yang nanya muridnya, Syekh, kalau sudah sampai ke Tuhan, sadar Tuhan, terus kita ngapain? Kalau kamu sudah sadar Tuhan, kan tahu lah mesti ngapain. Iya dong? Iya benar. Iya kan? Oke, itu keren. Oke, thank you Bang Dame. Bu Neni mudah-mudahan bisa kan? bisa sedikit ada pencerahan. Otomatis tahu. Benar. Oke Bang, itu keren sih tadi ya. Kalau kamu udah tahu ketemu ya nggak mungkin nanya lagi ya. Nggak mungkin itu lagi. Jadi, nah makanya ada dalam istilah tasawuf yang tahu wali-wali. Wali itu kan sang aku kan. Diskusi ini tidak cukup kalau hanya pemahaman mental. Dia harus jadi realization. Akhirnya jadi senyum sendiri. Oh iya memang benar, di biru, balon biru itu udara yang sama kok. Balon merah udara yang sama gitu. Nah, jadi itulah sebabnya penting sekali melakukan self inquiry. Begitu saya selalu kasih ini nih Bu Neni. Di mana sih mengalami sang aku? Kenapa sadar? Guru Thich Nhat Hanh, Master Zen, ya mungkin Bapak Ibu suka buka juga Thich Nhat Hanh, orang Vietnam, itu selalu menyarankan napas sadar, in out. Buddhism juga begitu, Sufi juga begitu. Sekali-sekali lagi napas sadar sendirian, ini siapa sih yang bernapas? Jangan dipikirin, just realize aja. Siapa sih ini? Jadi kita tahu aku melalui realization. Self realization itu apa?
Syahadat kalau di Islam, zikrullah. Nah, di kehidupan ini kadang-kadang kita kembali kepada sang aku, bisa pakai mantra, la ilaha illallah, bisa pakai bisa hu. Jadi teman-teman bisa menemukan melalui guru yang membimbing, yang cepat sadar kepada sang aku. Ya. Setelah kita sadar kepada sang aku, dia tahu kok mesti ngapain. Kerja bagaimana, menyikapi orang bagaimana. Pertama, acceptance, inner peace, modulasi sang aku. Dalam situasi sulit, solusinya apa? Accept. Accept, jadi aku. Nabi Muhammad latihan itu di Gua Hiro. Mandela di penjara. Buya Hamka di penjara. Itu mengalami acceptance. Semua kita pasti ada pengalaman itu. Kedua, begitu kita mulai menjalani hari-hari kita, enjoyment, bersyukur. Jadi spiritualitas itu nggak ribet. Sadar melakukan apapun, nikmatin. Nah, kamu belum mencapai target, kamu harus ke sini. Itu memang permainan pikiran aja. Kalau mau diambil, silakan ambil. Tidak apa-apa. Tapi sadar itu satu saat selesai. Ya. Ada expirednya. Ada expirednya, ada ajalnya. Nah, begitu kita ngotot, lupa kita sang jati diri. Kan cuma permainan. Nah, yang ketiga, alertness. Takwa kalau di Al-Quran. Testernya gini, ketika kita ketemu orang yang berbeda sama kita, gimana kita melihatnya? Bagaimana kita menyambung keunikan kita? Perbedaan itu gimana? Kalau masih terjadi pertengkaran, berarti kan tidak sadar pada sang aku. Ya. Ya. Ya balik lagi tadi Bang Damai kan bilang pertengkaran yang terjadi dari luar itu kan aku juga gitu. Itu kan aku banget gitu ya. Itu tuh keren sih Bang. Oke. Ya, boleh dilanjut Bang. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu, Bu Neni yang baik, ketika kita bertanya seperti itu muncul di pikiran, nanti gimana nih? Padahal kalau kita sudah sang aku, kita tahu bagaimana bermain. Seperti kan, ya saya dengar kemarin Mas Abu, Pak Wayan Mustika, itu bagus juga tuh. Sang aku itu dalam, sang dalang. Nah itu dimensi yang berbeda menjelaskan bagaimana penampilan sang aku. Tapi banyak sahabat-sahabat. Jadi yang ingin saya sampaikan, tujuan perjalanan spiritual itu sebetulnya sampai kepada sang aku. Setelah itu baru dia soleh. Soleh itu appropriate. Jadi dia kalau dia jadi tukang beca, ya jadi tukang beca yang sadar. Kalau dia tukang ojek, jadi tukang ojek yang sadar. Kalau dia jadi menteri, menteri yang sadar jati dirinya. Bukan merasa dia lebih hebat, enggak. Oke. Nah, setiap kita mau jadi balon bentuk tertentu, maka ada hukum-hukum yang bekerja di balik itu. Hukum kausalitas. Meskipun kita sadar hukum sebab akibat itu cuma appearance, illusion juga. Ya. Analogi yang paling pas sebetulnya dari Nabi Muhammad dan juga tradisi Vedanta adalah mimpi, Pak. Kita itu susah banget menyadari bahwa kehidupan ini mimpi. Ini long dream. Pengalaman mimpi pendek kita, apapun yang ada di situ, mau dia matahari segede apa itu matahari, itu semua ada di dalam kesadaran sang aku. Tapi begitu kita bangun, baru kita sadar bahwa semua yang nampak dalam mimpi itu ada di dalam ruang kesadaran. Nah sekarang nih kita membahas sang aku tidak lahir dan tidak mati, agar kita sadar bahwa semua yang tampak ini ada di dalam kesadaran sang aku. Oke, thank you, Bang. Luar biasa, ya. Luar biasa. Bu Neni mancingnya bagus banget nih ya, jadi asik nih. Pancingannya oke banget. Oke, kita ke penanya kedua. Kalau misalnya belum ini ya, nggak apa-apa. Bingung itu pikiran. Iya, betul. Kan Quran juga ngomong. Ketika petunjuk akan datang, bingung dulu kan gitu ya kira-kira. Ya, dan bingung bukan negatif kan? Betul. Oke, kita ke penanya kedua langsung. Ibu Intan, silakan Bu Intan.
Oh, tadi nggak ketekan kali ya. Oke. Oke, Bang Dame, apa kabar? Baik, Bu Intan. Iya, kalau dengerin kayak gini, KUA sepi, nggak ada perceraian, kawin semua orang, nggak ada berantem, nggak jadi cerai dong. Orang dia juga ngapain dicerai? Nah, kan? Oke. Ini tiba-tiba cerai gimana nih? Tar dulu nih. Nggak, jadi tidak ada perceraian. Iya, oke. Tidak ada perceraian. Oke, jadi kerjaan ya. Jadi kita kerjaannya di dunia ini, Bang Dame, harus melampaui dualitas kan. Nah, saya mau cerita sedikit. Dari 20 tahun yang lalu saya sudah baca buku-buku seperti ini. Dan saya tuh happy banget bahwa ketemu yang beginian gitu. Jadi saya tidak takut lagi. Jadi saya happy aja. Saya dansa, saya apa. Seolah-olah saya tidak mengabaikan agama. Saya tidak pakai jilbab, saya ini. Nah, itu bagaimana tuh? Banyak sekali sampai sekarang kesadaran itu seolah-olah hanya terjadi pada diri kita. Nah, Bang Dame harus lebih dong mengumumkan, walaupun ada FB tetap aja ngomong, Bang. Nah, apalagi kalau kita baca Quran, Quran itu ditafsir secara Departemen Agama beda kan, itu yang pengertian yang lain. Tapi sebenarnya Quran dalam tafsir Sufi ini begini semua kan. Nah, jadi untuk menyadari long dream ini yang kita sekarang alami itu memang susah. Tapi kalau udah di sana kan kita jadi happy ya. Nah, Bang Dame, kayaknya pertanyaan saya sih bukan pertanyaan, tapi coba dengan pengetahuan Abang yang begitu luas, lebih menyebar lagi yang seperti ini. Gimana Bang Dame? Oke, thank you. Kita bikin Bang Dame viral gitu ya. Iya, gitu. Bener ya, Bu Intan ya? Jangan kita yang viralin. Jangan kita yang viralin. Oke, thank you Bu Intan. Boleh direspon Bang Dame, silakan. Ya, Bu Intan, saya pernah 2003, ya dulu ada ide, itu membuat sesuatu yang sifatnya adalah permintaan dari TV, buat TV. Tapi nggak terjadi tuh, Bu. Waktu itu ada ide. Sampai kemudian belasan tahun kemudian, ada sosok Mas Abu Marlo membuat forum dialog positif, mempertemukan jiwa-jiwa pencari. Itu ternyata itu dharmanya Mas Abu Marlo. Ya, jadi gara-gara pandemi ini Bu Intan, orang-orang seperti Pak Wayan itu turun gunung. Turun gunung, benar. Turun gunung. Benar. Kalau maunya mereka, kalau sang aku, mereka bertapa aja Bu. Tapi pada saat permainan di bawah itu mulai heboh, turun kok mereka. Jadi tidak ada ambisi mereka untuk mencerahkan orang, enggak kok. Karena Tuhan sudah bikin permainan, di dalam diri setiap orang itu ada nurani. Saya udah nyobain misalnya di keluarga lah gitu, atau ngomong begini nggak masuk kok Mas Abu. Sama ya, paling dekat padahal paling dekat. Nggak usah semangat baca gitu. Nah, Tuhan sudah bikin sistem. Itu memang hanya yang mencari dalam pengertian yang jujur pada nurani akan ketemu orang yang sefrekuensi. Okay. Saya juga berjalan ke misalnya ke negara ini, negara itu, ke India gitu. Kalau baru kenal loh, balon-balonnya beda tapi udara yang sama ya gitu. Jadi tidak sedikit pun tertarik untuk ekspon, enggak usah juga Bu. Ada ininya nanti to show off. Iya, betul. Ini aja materi ini kan pasti Mas Abu nggak akan layak tampil ini, layak publik. Iya lah Bang. Private di YouTube jadi private itu. Private. Kalau yang publik ya Mas Jewo, Sujiwo Tejo. Iyalah. Iya benar. Oke Bang. Tapi kalau boleh cerita pribadi Bu, saya pernah berdoa begini, karena kan ngajak di banyak taklum. Begitu melihat taklum nggak menghormati ilmu begini, padahal udah dikasih to the point, nggak menghormati. Ya sudahnya berdoalah sama Sang Maha yang tak terbatas.
Ya Allah, pertemukan dengan aku orang-orang yang memang merindukanmu. Ya kalau memang orang berat tuh diskusi sama ini berat, nggak apa-apa, biar aja berat. Padahal sebenarnya udah simple banget loh itu. Iya, Kemarin Teko, ya kan? Teko iya. sama Tanah Liat. Ah. Ya kan? Iya. Apalagi itu vulgarnya itu. Tapi dasar memang belum waktunya dia ke situ. Jauh dulu, babak belur dulu. Benar Bang. Cara tercepat untuk nyampe ke kesadaran ini memang suffering, mentok kayak tidur, Bu. Tidur mimpi, oh gitu, nggak ada yang bangunin. Caranya apa? Jatuh dari tempat tidur, bangun dia. Ya udah. Berarti Bang, ini 380 orang yang sering jatuh dari tempat tidur gitu aja kesimpulan sederhananya Bang. Oh iya, yakin itu, yakin banget. Oke. Oke. Yakin. Oke. Dan orang yang babak belur itu biasanya punya dua ciri dalam dirinya. Tulus dan humility. Ilmu ini nggak bisa berlaku, Pak. Nggak bisa ini dipamerin. Luar biasa. Saya jadi ingat Bang Dame. Ada kesan begini. Ya lanjut dulu Bang, silakan. Dikit-dikit ya. Iya. Ada orang, ini gampang, gue freedom, gue bebas enak. Enggak, itu belum ngerti tuh. Iya. So, kalau orang itu sudah sadar sang jati diri, dia itu, kalau di Islam itu kan ruku. Dia respect sama semua ciptaan. Bahkan orang yang memusuhinya pun dia respect. Nah, itu yang kita bahas kan, love your enemy kan. Love your enemy. Yes. Iya. Yes. Musuh itu apa Mas Abu? Teman bertumbuh. Nah, itu nggak akan lupa udah. Itu nggak akan lupa aja. Iya. Oke Bang. Saya jadi pengen cerita pengalaman tadi pagi Bang. Jadi tadi pagi jalan gitu ya, terus ketemu sama nenek-nenek tua yang tidur di pinggir jalan gitu. Kalau dilihat dari balonnya Bang, waduh udah deh, itu udah kukunya nggak keurus, tubuhnya nggak keurus, apa dan lain-lain aja. Tapi entah kenapa hati bilang bahwa ya kasih gitu ya. Terus aku ngobrol, terus awalnya takut gitu, awalnya ya dalam tanda petik ada rasa ragu, ini takut gimana gitu kan. Wah udah kalau dilihat dari wajahnya tuh udah aja, itu lusuh dan seterusnya. Tapi Bang Dame luar biasanya ya, ketika saya akan menyesal ketika momen tadi tidak terjadi karena begitu dekat. Statement begitu kita ngobrol, dia mengatakan statement yang luar biasa. Yang penting hidup itu selamat kembali ke Tuhan. Coba Bang Dame, itu didapatkan bukan dari ustadz, dari kiai, dari apa dan seterusnya gitu ya. Tapi didapatkan dari orang yang tertampak dari balonnya tuh sama sekali nggak akan kelihatan apa-apa gitu. Nah pengalaman tadi pagi sama yang Bang Dame tadi sampaikan itu kena banget di aku karena ya betul. Ketika kita menyadari yang di luar diri kita itu apapun, siapapun yang di luar diri kita adalah kita yang lain gitu. Dan itu terima kasih sekali gitu Bang Dame. Analogi balon itu jelek banget di saya hari ini gitu. Dan saya rasa di teman-teman yang lain juga bisa merasakan hal yang sama gitu. Oke, thank you Bang Dame. Terima kasih Bu Intan, luar biasa sekali gitu. Oke, sebelum ke chat, ini ada yang private juga, kita ke Mbak Elisa dulu. Silakan Mbak Elisa. Ya, hatur nuhun Kang Abu. Ya. Salam Bang Dame. Terima kasih banget. Ini kayak saya digamparin. Udah kemarin denger Bang Dame tausiah gitu ya di grup Bu Ayu. Terus kena lagi gitu kan di sini gitu, luar biasa. Nah, saya sih antara gimana ya, mau bertanya dan bercerita Bang Dame. Jadi dulu itu benar gitu ya, seperti yang Bang Dame bilang gitu. Awalnya saya itu begitu tahu gitu kan ya, sadar gitu, waduh pengen nyebarin nih, pengen semua orang banyak ngedenger gitu kan ya. Terus ini sayang nih gitu kan, maksudnya usaha-usahanya bagus, ngasih pemahaman bagus, bisa merubah kepribadian saya gitu kan. Nah tapi kenyataannya gitu, ternyata itu tadi gitu, balik lagi ke sunatullahnya gitu kan Bang Dame, hanya sedikit sekali gitu. Saya ingat Kang Ipa yang ngomong kayak gitu. Terus saya baru nyadar, oh iya, jangan-jangan nih ego saya gitu, yang ingin ingin semua orang tercerahkan, ingin semua orang sadar, tapi kenyataannya nggak bisa kayak gitu kan.
Nah, terus sampai akhirnya ya udah saya ibaratnya kalau cerita syiar gitu, apa ya ceritalah ngobrol-ngobrol, ya tidak udah tanpa apa ya, udah nggak pakai beban, maksudnya orang mau terima syukur enggak ya udah gitu, kembali lagi bahwa yang bisa memahami ya itu berarti emang orang-orang yang dibukakan hatinya dan satu frekuensi dengan kita gitu. Ibaratnya Tuhan udah tahu kapasitas tiap orang dalam menerima ilmu itu sejauh apa, sebanyak apa gitu kan. Jadi benar nggak Bang Dame, maksudnya bahwa semua itu apa ya sesuai sunatullah gitu. Jadi kita memang berharap orang lain tercerahkan. Bahkan saya juga mencoba ke kakak saya yang nggak bisa gitu, ke keluarga saya nggak semua yang bisa gitu. Jadi ya udah memang kembali lagi kepada diri orang tersebut, apakah dia bersih, suci jiwanya untuk bisa menerima wahyu Tuhan gitu, firman Tuhan, atau memang dia masih belum terbuka gitu kesadarannya. Seperti itu sih Bang Dame. Ya itu aja Kang. Oke, hatur nuhun Teh. Oke, Bang Dame, ini menarik juga nih. Silakan direspon Bang Dame. Bu siapa? Eliza. Ibu ya? Ya, Ibu Eliza. Saya kalau boleh memilih nggak siar begini, sebenarnya senangnya sendiri-sendiri aja Bu, menikmati hidup. Pernah gitu, Ibu Eliza ya. Jadi, tapi karena dipaksa diundang-undang sama saya, jadi kesini gitu ya Bang ya. Makanya, ya, ini beneran. Tahun 2006 itu saya pernah pensiun jadi ustadz. Tapi kan gini Bu, ketika yang penting itu sebenarnya dialog seperti ini, self inquiry tadi. Kita cicipin dulu. Ada orang kan baru nyicip sedikit udah pingin show off gitu, udah pingin menyebarkan. Nggak usah Bu, saran saya jangan. Itu kena sendiri nanti kita. Jadi ya, nah apalagi di keluarga terdekat, kalau kita tidak, misalnya kita ngomong kedamaian, tapi kita tiap hari nggak damai, nggak masuk tuh. Ini aja kan kita ini online nih kan, ini gampang banget nih pakai personality nih Mas Abu. Iya. Kan kita bisa menampilkan personality kita di digital itu yang nggak asli gitu. Tapi begitu misalnya kita bersahabat 10 tahun, ikut kajian 10 tahun, itu kan aslinya ketahuan, berasa gitu. Jadi maksud saya dalam konteks pembelajaran begini itu kita punya dulu, kita install dulu buat diri kita, lalu kemudian tidak perlu ngomong pun Bu, itu secara otomatis orang itu merasakan. Ya, betul. Ya nggak Mas Abu? Betul banget. Merasa nggak Mas Abu lagi begini jadi pembicara, wah di tester juga tuh, supaya kita nggak ngomong tuang. Iya benar. Makanya kenapa saya coba kenalkan self inquiry ini kalau di Islam itu Iqra. Biar orang itu setelah mengunyah dapat pengetahuan, dia praktekin. Dia praktekin ke dirinya. Dan kalaupun misalnya share ke orang, aku juga masih belajar loh. Aku juga masih jatuh bangun gitu. Jadi ada sikap seperti itu. Dan banyak orang-orang yang baru belajar meditasi tiba-tiba sudah share, udah dihajar lagi. Nah, kalau yang kita bahas di sini, Bu, ini memang sudah apa ya? Intinya udah ini, Bu. Inti. Wah, luar biasa, Bang. Memang kalau ibarat puncak gunung, memang otomatis sedikit kok yang ke sini. Iya. Dan nggak usah ngajak-ngajak orang juga, Bu. Saya sarankan janganlah. 2 kali kadang mau balik, udah nggak usah ngajak-ngajak lah. Benar. Malah salah fitnah nanti. Saya udah nyobain dulu tuh. Pakai arbu, enggak, orang menderita dulu deh. Begitu mentok baru enak tuh diajak ngomong tuh, yang begini-begini. Bener Bang. Aku ada cerita sih Bang, sama percis lah. Jadi dulu waktu belajar Quran Bang, kemana-mana tuh ngerasa udah bawa senjata paling kuat gitu loh Bang. Bener Bang, serius. Jadi ngerasa wah dikit-dikit ayat gitu. Jadi kadang-kadang nyamuk tuh dibunuhnya pakai basoka Bang. Jadi nyamuknya mati, temboknya ikut hancur gitulah kira-kira. Nah tapi ya balik lagi, pembelajaran semesta mengajarkan, betul. Jadi terkadang ketika keilmuan kita sedikit, itu namanya Dunning-Kruger effect kalau Ibu dan Bapak pernah dengar gitu ya.
semakin sedikit kesadaran seseorang, semakin kencang suaranya gitu. Jadi sama orang yang betul. suaranya kencang juga tolong hati-hati. Gitu ya. Oke. Nah, tapi nature Bang, si alam itu membawa, ya balik lagi ya, perjalanan bahwa yang awalnya jadi tahu banget, ngerasa tahu banget pakai basoka, lama-lama pakai AK, tapi pelan-pelan jadi capek sendiri, sekarang sniper aja gitu. Iya. Dan yang menarik adalah yaitu tadi kesadaran bahwa sampaikanlah walau satu ayat itu, yang nggak pengen diceramahin juga diceramahin gitulah, kira-kira kan itu jadi luar biasa. Jadi saya setuju banget sama Bang Damai karena itu based on experience apa yang saya alami, betul bahwa semua pada saatnya akan ke titik yang sama dan kita nggak bisa memaksakan, dan itu diajarkan sama Allah kepada Nabi Muhammad, kepada pamannya, sampai Nabi Muhammad dikatakan bahwa kamu nggak bisa ngerubah siapapun gitu, tidak ada yang bisa kita rubah gitu. Dan totally agree 1000% bahwa nggak usah ngajak-ngajak karena pada akhirnya yang mau diajak pun akan kembali dengan sendirinya sih gitu. Setuju Bang Damai? Betul. Oke, thank you. Saya cerita begitu Mas Abu. Apa Hmm. yang dialami Mas Abu juga saya alami juga lah, euforia kan. Apalagi materi seperti ini, nggak usah dirayu. Ada satu kalimat dari seorang syekh, kenapa ini nggak disebarkan ke seluruh dunia? Syekhnya itu bilang, aku hanya mengajari orang yang dihantui Tuhan, yang Oke. rindu pada Tuhan. Udah. Dan gurunya itu tahu kok, ini udah ready, ini belum gitu. Oke. Satu kali ketemu itu ketahuan. Ya. Oke Bang. Dan luar biasa sekali ya, luar biasa. Nggak kerasa luar biasanya udah 21.03. Kita ke chat dulu Bang ya, kita ke chat dulu. Ini ada pertanyaan. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Ini private jadi nggak akan kelihatan gitu ya. Jadi ini private, nggak disebutin namanya. Assalamualaikum Kang Abu, mau titip pertanyaan. Saya masih belum terlalu jelas untuk perumpamaan saat kita mati adalah ibarat balon yang ditiup, tadi dikempeskan. Jadi tidak perlu ada yang ditakutkan terhadap mati, karena mati adalah seperti tidur yang tidak perlu ditakutkan. Lalu penjelasan ayat Al-Quran yang terjemahannya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua alat indera sewaktu hidup di dunia dihisap bagaimana mekanismenya, kapan terjadi, bagaimana pertanggungjawabannya, dan akan seperti apa. Karena ini buat saya belum clear dan masih menimbulkan tanda tanya bahkan ketakutan. Karena jujur sebagai manusia sering hilaf dalam hidup. Atau juga bagaimana pertanggungjawaban karma selanjutnya. Terima kasih. Oke, saya simpulkan Bang, pertanyaannya begini. Jadi masih dikotomis antar pertanggungjawaban, antar sesuatu yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan penjelasan tentang kematian tadi. Silakan Bang Dame. Begini, sahabat yang bertanya, saya berusaha menjawab ya. Bayangin kalau kita lahir di sebuah lingkungan ateis, misalnya di Eropa gitu. Tidak ada dogma-dogma yang masuk ke pikiran kita tentang hukuman ini, tidak ada. Murni ateis. Mungkin pikiran-pikiran dogmatis seperti itu tidak nongol dalam pikiran kita, jadi santai aja. Problemnya apa? Problemnya adalah pikiran kita sendiri. Ya kan? Kalau kita sedih, kalau kita attach sama orang, kita bergulat. Ini bukan berarti kita menafikan apa yang disampaikan oleh agama. Ya. Jadi sahabat yang bertanya, saya di awal-awal itu saya selalu sampaikan dalam pandangan yang sudah umum, pengetahuan kita itu kalau kita belajar di keluarga yang beragam itu ada 3 Pak. Satu dalil nakli yang tadi disampaikan. Nakli itu kita mengetahui melalui seorang guru otoritas, gurunya ditanya ke gurunya akhirnya terteks. Itu salah satu sumber. Sikap kita terhadap pengetahuan ini dogmatis ikut-ikutan. Tapi betulkah kita sudah tahu kebenarannya seperti apa? Belum tentu. Nah yang kedua pengetahuan akli, intelektual. Kita dikasih Allah akal, kita bisa mengamati termasuk self-inquiry ini. Kalau benda dilepas jatuh ke bawah. Dari mana? Dari renungan intelektual. Ya. Nah ini jauh lebih matang daripada pengetahuan dogmatis. Nah yang ketiga, pengetahuan yang meyakinkan kita apa? Nah, kasaf namanya, tersingkap. Allah sendiri hadir membuka pengetahuan itu pada kita. Nah, dalam tradisi Islam, yang pertama ini teologi dan fikih. Ini yang mayoritas orang. Yang kedua ini filosofi.
Tapi kalau filsafat barat jadi ateis. Kalau filsafat tradisional, intelektualnya membuat dia mengenal Tuhan. Nah, yang ketiga ini tasawuf, itu jalan hati. Dialog-dialog kita di sini sebetulnya sudah ke nomor 3, Pak. Ya. Ya, kalau di antara Bapak Ibu ada yang belum clear, ya nggak apa-apa. Tidak harus dipaksa clear, Pak. Karena siapapun syekh yang meyakinkan kita, Nabi Muhammad pun tidak bisa meyakinkan Abu Thalib. Yes. Paman, nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nah, jadi artinya apa? Kita harus menyadari sumber pengetahuan kita itu ada nakli, akli, kasbi. Tapi pengetahuan yang menyelamatkan itu yang kasab ini Allah kasih. Apa syaratnya supaya ke sini? Yang saya bilang tadi, tulus, jujur, sama humility. Kalau saat ini di antara kita belum paham apa yang dibahas, tidak harus paham kok. Bagaimana mungkin 1,5 jam ini langsung paham, Pak? Enggak. Betul. Tapi kalau di antara teman-teman di sini, ya dia udah mengalami berarti. Oke. Gitu, Pak. Jadi itu tidak kita nafikan. Misalnya contoh ya dari nakli. Judul suratnya Sapi Betina, Al-Baqarah. Ini apa maksudnya? Kan harus ada proses perenungan. Penelitian yang sungguh-sungguh, hati yang terbuka, kejujuran. Makanya banyak orang itu masih terjebak di nakli ini, dogma ini. Itu yang mayoritas banyak orang. Dan seorang guru juga tidak memaksakan harus kamu terima ini, enggak. Betul. Karena finally, pengetahuan yang menyelamatkan kita ngalamin. Kayak tadi kan saya bilang, saya tahu sedih dari mana? Pengalaman sedih. Saya tahu lahir dari mana? Pengalaman lahir. Saya tahu mati harusnya dari mana? Pengalaman mati. Nah, pertanyaannya mati itu apa? Kita kan nggak pernah cari tahu mati itu apa. Yang mati itu siapa? Yes. Nah, tuh cari sendiri deh itu. Saya sering nyari itu, beneran. Sebelum COVID saya 3 bulan merenungkan itu. Apa sih kematian itu? Kalau di antara teman-teman mau tahu rahasia sang aku, cari tahu apa itu mati. Ada seorang guru bilang sama orang-orang yang apa ya, itu nggak usah ngomong Tuhan dulu, ngomongin kematian deh. Karena kalau dia mau bicara kematian, berarti dia mau menyeberang di balik kematian itu. Kalau ngomongin Tuhan kan terlalu abstrak. Kalau ngomongin mati kan ada takut tuh. Nah, takut itu pintu masuk tuh. Mana ya kalau giliran gue satu saat gitu. Oke. Jadi selama ini kan kita menganggap Nabi Muhammad menjelaskan kematian, Nabi Muhammad nggak pernah mati. Nabi ngomong sendiri kok dalam satu hadis, antal maut, qoblal maut. Kamu belajar mati sebelum kamu mati. Berarti Nabi sering kok. Mati udah pernah kita bahas. Ada wafat, ada ajal, ada maut. Banyak itu. Yes. Oke, Bang. Memang. Ya, jadi jangan dipaksakan harus nyambung, Pak. Enggak harus. Kalau misalnya ada orang yang memang serius itu, biasanya dia japri saya tuh. Oke. Tapi, ya betul. Memang masa di sini disampaikan 371 orang. Kalau serius mau belajar, saya juga gitu. Kalau saya serius mau belajar, saya japri aja orang. Ya dong. Wah, ini serius nih. Wah, pengantar ekonomi makro. Baru kasih. Iya dong. Pengantar makro, mikro gitu ya. Iya. Oke. Cuman kadang-kadang orang nanya kan tidak benar-benar pingin tahu. Betul Bang. Benar. Itu benar banget. Benar banget. Oke, Bang Dame, luar biasa. Kita ke pertanyaan langsung lagi. Kita langsung terhubung ke Ibu Velia Salim. Silakan Ibu Velia. Silakan Ibu. Selamat malam. Malam. Apa kabar Ibu? Sehat? Baik, terima kasih. Iya, silakan Ibu. Saya takjub bagaimana Bang Dame bisa menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak mudah untuk dijelaskan. Tapi saya ingin, kalau boleh, bisa nggak Bang Dame mengelaborasi mengenai humility? Bagaimana proses humility?
kita pernah dengar, kita tahu kita harus pasrah, kita surrender dan macam-macam. Mungkin Bang Dami bisa sedikit menceritakan proses mencapai real humility itu seperti gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Velia. Silakan Bang Dame. Bu Velia, terima kasih Bu. Saya pertanyaannya ini sebenarnya pertanyaan yang sangat fundamental. Kalau yang bisa saya sampaikan gini Bu, ada saat saya pribadi, karena cerita pribadi itu dalam pengertian pengalaman itu jauh lebih akurat. Orang pintar itu kan susah untuk humble, pasti susah lah. Orang kaya pasti susah. Tapi ada waktu datang situasi sakit misalnya Bu, sakit ya. Ada waktu sakit itu, apalagi stroke. Saya waktu itu juga pernah sakit parah. Semua pengetahuan meditasi saya, pengetahuan zikir saya nggak menolong saat itu. Sampai ragu terhadap Tuhan. Karena itu mengalami itu Bu Velia. Nah, di situ saya jadi nggak punya pegangan. Muncul ragu sama diri sendiri, bahkan ragu sama Tuhan, ragu sama guru, ragu sama semuanya. Nah saat itu sekarang peganganku apa? Apa pegangan terakhirmu sekarang? Tuhan. Tadi dari tadi ngomong Tuhan nggak tenang-tenang gitu. Zikir nggak tenang-tenang, meditasi nggak tenang-tenang. Akhirnya di situ terus terang, sini sering saya bongkar tuh yang saya dapat itu. Saya bernapas Bu dengan sadar, Bu Velia. Karena begitu saya bernapas dengan sadar, saya tarik napas, saya buang. Karena saat itu kondisi batin saya dalam situasi tersulit, apa peganganmu yang langsung menolong? Nggak ada lagi yang bisa menenangku. Mentok. Akhirnya melalui pengalaman, ketemulah pengalaman napas sadar itu. Aku ada dalam setiap tarikan napasku kalau hadisnya. Nah pada saat itulah, selama aku masih bernapas, saya katakan pada diri saya, it's okay. Nggak ada apapun yang perlu dikhawatirkan. Nah sejak itulah saya mendapatkan satu pengalaman, kalau napas ini Allah ambil, maka nggak bisa apa-apa. Dan ternyata belakangan saya tahu juga napas itu adalah Dia. Nah, humility itu kapan dialami? Pada waktu kita sampai pada satu state, nggak ada lagi tempat minta tolong, Bu. Makanya saya kalau ketemu orang yang udah di ujung jurang, udah mau jatuh, itu perumpamannya, Bu. Udah di ujung jurang, udah mau jatuh nih, nggak ada pilihan. Nah itu humility, Bu. Nah, kalau orang belum sampai pada state itu, dia nggak dapat esensi dari humility. Ya, itu yang bisa saya bagi. Dan ada waktu dia sampai ke situ, ya, kalau dalam perumpamaan Islam, menurut saya, sujud itu humility, nothing. Ini kan konsep maknanya. Itidal apa? Duduk antara dua sujud kan, astagfirullah, Rabbi ghafirli. Sujud lagi. Jadi itu bagi saya pribadi, ketika kita sujud itu kita sudah nothing. Saat kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah pada saat itu kan kita bangkit lagi nih. Orang menghormati, orang memuja gitu kan. Wah, jumawa lagi Bu, istighfar lagi, sujud lagi. Begitu sujud lagi kan humble lagi, nothing lagi. Duduk lagi, kalaupun misalnya Tuhan mengangkat derajat seseorang itu, tapi sudah at-tahiyat mubarakat. Segala kehormatan milik Allah. Dia tidak mau lagi menempelkan pujian itu pada dirinya. Dan akhirnya apa? Dia diangkat wibawanya ataupun orangnya
dalam rangka salam kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Ibu Velia tanya ke saya itu yang bisa saya bagi berdasarkan pengalaman saya. Kalau orang belum sampai pada titik terendah, hitungannya mati, dia nggak dapat esensi humility, Bu. Nggak dapat. Makanya sahabat-sahabat yang pernah hadir di sini itu mengalami kesaksian. Mentok dulu, cuman kan masa saya harus serangan jantung, masa saya harus stroke untuk dapat esensi humility. Memang begitu syaratnya. Makanya kan Rumi pun mengalami itu. Nah yang kedua sebetulnya ada jalan cinta. Jalan cinta itu juga ketika kita menemukan sosok yang kita cintai dan kita sadari dia kehadiran Tuhan. Saya ingatkan ya, kita menemukan sosok yang kita cintai, itu pasti balon dong. Ya dong, Mas Abu? Yes. Tetapi kita sadar dengan seinsap-insapnya dia adalah kehadiran Tuhan buat kita. Seperti Rumi sama Sam. Iya. Benar. Nah itu juga jadi humble, Bu Velia. Kalau yang pertama tadi jalan fear. Orang harus mentok baru dia dapat esensi humility. Nah, kalau orang sudah sampai ke situ, kita ceritakan pengalaman kita, itu dia tersentuh. Pasti tersentuh. Makanya derita itu sebetulnya pintu masuk benar. Tapi kalau misalnya tidak lewat itu, ada jalan cinta. Nah, yang ketiga itu the way of knowledge, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu maksudnya apa? Begitu seseorang sampai pada perenungan intelektual, dia bisa menyaksikan orkestra semesta yang maha dahsyat, itu otomatis humble. Jadi bukan humility, morality, bukan. Ya, betul. Nah, caranya gimana? Memang, tapi kalau ini dia mungkin nanti nggak usah dicari-cari, memang nggak usah ditantang-tantang. Makanya guru-guru spiritual itu atau yang itu banyak itu memang dia tampak gembel. Beneran dia ini, tapi kan itu tidak harus seperti itu casingnya. Kalau saya berbagi secara pribadi itu tadi mendekati kematian itu dapat di situ humility. Dan teman-teman yang dapat ini itu pasti merasa kok personality itu sudah hilang, finish, nggak ada lagi tarikan untuk menghidupkan itu. Karena memang itu palsu. Betul. Itu kerasa tuh, begitu sudah mulai menongol tuh personality, kerasa banget. Ada alarm, tat, gitu. Nah, mudah-mudahan Bu Velia dan teman-teman sini, pada saat kita memang, saya waktu ke India Bu Velia, ada di sana, saya ketemu orang Kanada yang juga mencari. Kenapa kamu ke sini? Saya pingin finish katanya. Oke. Emang finish. Nah setelah itu apa? Nah tanya itu lagi. Ya yang hanya dia, hanya pengaliran cinta. Nggak ada lagi yang lain. Dan itu semua kita ada kesempatan sampai ke sana. Semua kita. Terus saja. Dan saya yakin pertemuan ini, sahabat-sahabat dialog positif, akan ke situ. Dan perjalanan ini nggak ada setengah jalan. Nah itu tuh. Nggak bisa tanggung tuh. Bisa harus nyampe. Iya. Nyampenya apa? No birth, no death. No birth, no death, yes. Ini salah satu. Oke Bang, luar biasa. Nah itu. Jadi apa namanya? Ini ya mudah-mudahan bisa bertemu sahabat-sahabat dalam kelompok kecil yang berbicara itu tidak lagi basa-basi, tidak lagi banyak manuver. Nggak banyak bumbu ya Bang ya? Karena manusia kalau nggak banyak bumbu lah, meskipun kalau tampil ke publik pakai bumbu lah. Iya. Tapi kalau sudah ketemu orang-orang yang mau finish itu humility yang dimaksud tadi, nggak usah pakai basa-basi lagi.
Oke Bang. Saya cerita satu lagi terakhir. Silakan Bang Dame. Bu Felia, ada satu guru namanya Swami Ramdas. Mungkin Ibu ya nanti bisa cari, ini bukunya. Swami Ramdas. Dia ini enlightened sampai dipanggil Papa. Dia pada waktu mau menemukan puncak pencerahannya, dia ketemu seorang guru namanya Ramana Maharishi. Nah, di India. Nah, begitu ketemu, cuma tatapan mata Mas Abu, langsung bangun, awakening. Itu yang diceritakan di buku ini ada. Dan itu Mas Abu coba klik aja di Swami Ramdas. Nah, orang nanya murid-muridnya, wahai Bapak Swami, tolong berikan kami berkah yang kau dapatkan. Dia bilang, kamu akan dapat, tapi kalau kamu seperti aku ketemu Ramana, aku sudah pasrah total. Yes. Yes. Oke, Bang. Itu dalam. Padahal kalau sudah pasrah total, awakening, udah nggak ada yang berubah kok. Tidak ada yang berubah. Tetap jadi ibu rumah tangga yang jadi ibu rumah tangga. Tetap. Sebenarnya Mas Abu, menurut saya, haji itu maksudnya itu. Setuju Bang. Tradisi. Setuju. Cuma sekarang udah ada reduksi. Saya yakin Nabi Muhammad kalau hidup hari ini ngelihat haji. Kok begini sih hajinya? Loh, gimana nggak haji seperti itu, Bang? Ketika haji kita harus menggunakan kain ihram. Sekarang kain ihram diartikan sebagai kain yang nggak ada jahitannya. Padahal kan kain yang nggak ada jahitan itu akan lepaskan jahitan kita kepada kemelekatan. Sekarang sibuk pakai kain yang gini ada jahitannya, ada apa dan lain dan seterusnya gitu kira-kira. Memutari Ka'bah dan seterusnya dan that's haji yang sesungguhnya tuh ya yang seperti Bang Dame sampaikan gitu. Mungkin topik berikutnya kita ngomongin haji seru nih, Bang. Boleh juga tuh. Boleh. Jalan pulang. Menuju Baitullah sejati gitu ya, kira-kira ya. Jalan pulang boleh tuh. Oke. Bu Felia, mohon maaf kalau jawaban saya kurang berkenan, tapi mudah-mudahan Allah mempertemukan jiwa-jiwa kita dengan orang-orang yang memang sampai kepada state itu. Amin. Karena itu saya yakin yang hadir di sini tuh punya gelombang batin lah untuk membaca itu. Oke, tepuk tangan dulu buat Bang Dame, luar biasa ya malam hari ini. Udah deh, pokoknya seru sekali. Tapi seperti biasa waktu juga yang ya balik lagi ya, sudah 21 berapa nih? 21 24 wah nggak kerasa. Oke, Bang Dame, so final statement untuk episode 81 silakan. Teman-teman yang hadir di sini, saya senang sekali diajak Mas Abu ke sini, dan ini saya meyakini ini bagian dari kerja semesta yang membuat kita bertemu dengan jiwa-jiwa para pencari. Lepas apapun yang diketahui teman-teman tentang spiritual, selama kita jujur, tulus dan rendah hati, Allah akan membimbing kita kok. Tapi kalau ada niat-niat tersembunyi di balik itu, maka ketemunya tukang tipu. Beneran. Sekarang banyak tukang tipu. Ya, jadi ukurannya gampang. Tukang tipu ketemu tukang tipu, itu jelas. Tukang ngibul ketemu tukang ngibul. Tapi kalau kita tulus, kita rendah hati, pasti ketemu. Ada gelombang itu. Kenapa? Karena kita udara yang sama di balon itu. Ya, jadi don't worry Bapak Ibu. Pasti ketemu. Tapi kalau ada niat macam-macam, merasa lebih, merasa itu, tidak akan ketemu. Canggih banget, akan makin terhijab. Tapi kalau kita tulus, kita rendah hati, maka akan ketemu. Terima kasih, itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi nanti dengan tema yang menarik, jalan pulang. Mudah-mudahan kita pulang sebelum waktunya. Terima kasih Mas Abu. Mohon maaf atas uraian yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. As usual, Bang Dame mind blowing, membawa kita kepada kesadaran yang lebih melepaskan lagi konsep, yang mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menambah kesadaran bukan hanya balon, tapi udara di dalam balon. Bahwa kamu adalah aku yang lain.
Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.